Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai atmosfer. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai lapisan atmosfer. Oke, kita lihat secara garis besarnya. Oke, ini adalah lapisan-lapisan atmosfer secara garis besarnya ya. Ada 4 lapisan ya. Ada lapisan troposfer, kemudian stratosfer, kemudian mesosfer, kemudian termosfer. Nah, karakteristiknya apa yang menjadi pembeda dalam pelapisan-pelapisan ini adalah suhu. Di troposfer suhu turun, di stratosfer suhu naik, di mesosfer nanti turun lagi, di termosfer dia akan naik. Ya, itu karakteristik dari suhu. Nah, di sini juga ada namanya heterosfer sama homosfer. Nah, ini bagaimana? Ini nanti kita pelajari lebih lanjut di slide berikutnya. Tapi yang jelas ini ada yang namanya pembedanya adalah suhu udara. Nah, bagaimana kemudian nanti semakin naik ke luar angkasa? Suhunya akan seperti apa? Akan naik terus atau justru akan turun? Yang di luar angkasa astronot bagaimana itu? Di luar angkasa tidak ada yang namanya suhu. Kenapa? Nah, balik lagi ke definisi suhu. Apa itu suhu? Suhu merupakan derajat panas yang diukur dari mana? Energi kinetik, ya, pergerakan molekul-molekul udara. Di luar angkasa, hampa udara. Berarti tidak ada udara yang bergeraknya karena tidak ada udaranya. Berarti tidak ada suhu di luar angkasa. Tidak bisa diukur yang namanya suhu di luar angkasa. Itu harus dicatat ya. Karena nanti takut terjebak. Gitu. Di luar angkasa suhunya bagaimana? Ya, tidak ada suhu. Ya nggak ada suhu, nggak ada udara gitu. Jadi nggak ada suhu. Kayak gitu ya. Nah, di sini nanti akan terjadi ada nama isothermal layer. Lapisan yang isoterm. Iso itu yang sama, term itu panas. Jadi dia suhunya konstan. Di kurang lebih sekitar tropopause ya. Di stratosfer ada lapisan ozon. Oke. Nanti ada terjadi inversi. Apa inversi? Di matematika inverse apa inverse? Pembalikan. Ya dari turun menjadi naik, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi. Oke, itu garis besar. Sekarang kita perdalam satu persatu. Yang pertama adalah mengenai troposfer. Nah, ini merupakan lapisan paling bawah. Di lapisan ini terjadinya peristiwa cuaca dan iklim. Gitu ya. Terjadinya peristiwa cuaca dan iklim. Kita kembalikan lagi ke merah. Nah, di peristiwa cuaca dan iklim itu seperti apa? Awan, hujan, ya, angin. Itu adalah peristiwa cuaca dan iklim. Itu semua terjadinya di lapisan troposfer. Meskipun nanti ada awan yang ada di stratosfer, tapi secara garis besar dia berada di lapisan troposfer. Oke. Kemudian di lapisan troposfer ini juga yang namanya suhu dia akan turun seiring dengan naiknya ketinggian ya hingga mencapai minus 50 hingga minus 60 di daerah kutub atau minus 60 hingga minus 70 di daerah khatulistiwa. Ini karena ada perbedaan ketebalannya. Di daerah kutub dia lebih tipis, di khatulistiwa dia tebal sampai 18 km. Oke. Kenapa bisa suhu turun seiring naiknya ketinggian? Kadang-kadang kan kita mikir ya, harusnya semakin ke atas, semakin dekat ke matahari, semakin panas harusnya gitu ya. Ternyata enggak ya. Yang namanya suhu itu kenapa dia bisa turun seiring naiknya ketinggian coba? Karena pemanasan di lapisan troposfer tidak dari atas, justru dari bawah. Kenapa bisa begitu? Oke, ini perhatikan ya. Misalkan di sini kita punya daratan. Ya. Kemudian di luar angkasa ada matahari. Ya, sebagai sumber energi panas. Kemudian apa yang terjadi? Panasnya itu kan dia masuk ke atmosfer, masuk hingga ke permukaan bumi. Atau kalau ada awan, ya dia ketahan oleh awan. Ya, sebagian dipantulkan, sebagian diteruskan, sebagian diserap oleh si awan itu sendiri. Nah, di bumi, di dunia ini ada 3 jenis zat. Ada zat padat, ada zat cair, ada zat gas. Atmosfer adalah zat gas karena dia lapisan gas. Sementara permukaan bumi ada zat padat berupa daratan, ada zat cair berupa lautan.
Oke, masing-masing zat ini, baik padat, cair, atau gas, itu memiliki yang namanya kapasitas panas. Kapasitas panas tiap mereka ini berbeda-beda. Kapasitas panasnya yang paling besar adalah lautan, kemudian baru daratan, kemudian baru udara. Nah, udara ini karena dia kapasitas panas sangat kecil, dia ketika terjadi menerima panas, panas itu akan langsung ditransmisikan sampai nanti diterima oleh daratan dan lautan. Baru kemudian dari daratan dan lautan ini dipantulkan lagi ke udara. Makanya pemanasan di daerah troposfer itu berasal dari bawah, bukan dari atas. Oke, ya. Itu secara garis besar. Karena nanti kita akan melihat mungkin perbedaannya di daerah perkotaan atau daerah pabrik dan sebagainya. Tapi secara garis besar itu dulu. Di troposfer suhu udara akan turun seiring dengan naiknya ketinggian. Karena apa? Karena pemanasannya berasal dari bawah, bukan dari atas. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke lapisan berikutnya, yakni lapisan stratosfer. Nah, lapisan stratosfer ini terletak pada ketinggian 10 hingga 60 km di atas permukaan laut. Nah, di sini terjadi inversi, terjadi pembalikan bahwa suhu akan naik seiring dengan naiknya ketinggian. Dari tadi minus 60, 80 gitu ya, di daerah tropopause, akan naik seiring dengan naiknya ketinggian. Kita nanya lagi, kenapa bisa naik di stratosfer? Kenapa coba naik? Karena di sini ada lapisan ozon. Apa gunanya lapisan ozon? Dia akan menyerap radiasi sinar ultraviolet. Radiasi ultraviolet ini ketika diserapkan dia menghasilkan panas ya. Nah, panasnya itu nanti akan disebarkan di sekitaran lapisan stratosfer ini. Gitu ya. Jadi, yang namanya lapisan stratosfer ini suhunya naik sering dengan naiknya ketinggian karena ada pemanasan yang berasal dari lapisan ozon yang mereka menyerap radiasi ultraviolet. Nah, di lapisan stratosfer ini juga perlu teman-teman ketahui, bersama dengan troposfer itu 90% lebih udara di atmosfer itu adanya di stratosfer dan troposfer. Karena apa? Ya udara itu kan kita lihat definisi kemarin atmosfer ya, adalah lapisan udara, lapisan gas yang dia menyelubungi bumi karena adanya gaya gravitasi. Berarti udara itu paling banyak ada di bawah. Semakin ke atas dia akan semakin berkurang. Ya. Nah, kemudian yang kedua, di stratosfer ini ada yang namanya fenomena nacreous cloud atau polar stratospheric cloud. Nah, ini gambarnya. Nah, ini adalah awan di stratosfer yang biasanya terjadi di daerah kutub, di lingkar kutub. Kenapa bisa terjadi awan ini? Ya karena di saat-saat tertentu, ya ketika ada masa-masanya nanti akan terbentuk yang namanya polar stratospheric cloud ini atau nacreous cloud. Kemudian adalah lapisan mesosfer. Ya, lapisan mesosfer ini berada pada ketinggian 60 hingga 80 km, dia di atas stratosfer. Di sini suhu udara akan turun lagi, ya, seiring naiknya ketinggian hingga mencapai minus 90 derajat di daerah mesopause. Mesopause ini merupakan daerah antara mesosfer dengan termosfer. Nah, di sini juga tekanan udara akan turun secara signifikan karena itu tadi sudah berkurang gaya gravitasinya. Massa udara paling banyak berada di bawah, tekanannya berarti paling banyak di bawah. Semakin ke atas kan tekanan udara akan semakin berkurang. Nah, di sini ya karena dia suhunya sangat dingin, maka menjadi tempat yang cocok untuk pembakaran meteor. Nah, hasil pembakaran meteor itu kan nanti dia akan terpecah-pecah menjadi partikel-partikel debu ya. Nah, pembakaran meteor itu bisa dalam kondisi tertentu membentuk namanya awan noctilucent cloud. Nah, noctilucent cloud ini merupakan awan yang terbentuk di lapisan mesosfer sebagai akibat dari pecahnya debu-debu dari meteor yang mengalami pembakaran. Nah, ini bentuk gambarnya. Awan noctilucent cloud adanya di lapisan mesosfer. Oke. Berikutnya, kita masuk ke lapisan paling atas, yakni lapisan termosfer. Dia berada di ketinggian lebih dari 80 km. Di sini suhu akan naik seiring dengan naiknya ketinggian mencapai 1000 derajat Celcius di paling atasnya. Tapi ingat, karena di sini partikel udara sangat minim, maka panas yang ada di suhu 1000 derajat Celcius di termosfer akan berbeda dengan 1000 derajat Celcius di lapisan troposfer, di tempat kita.
1000 derajatnya mereka sama 1000 derajatnya kita di sini di bawah itu beda karena ini partikel udaranya sangat minim. Kan tadi kita lihat bahwa yang namanya suhu itu merupakan penghitungan dari energi kinetik yang dihasilkan dari pergerakan udara. Di sana udaranya sudah sangat sedikit. Makanya apa? Makanya panasnya pun akan berbeda meskipun suhunya sama-sama tinggi. Nah, itu merupakan 4 lapisan atmosfer berdasarkan ketinggian dan perubahan pada karakteristik suhunya. Selanjutnya, ada namanya homosfer dan heterosfer. Ini berdasarkan komposisinya. Homosfer merupakan lapisan atmosfer di bawah 85 km. Ya, 85 km ke bawah berarti dari troposfer, stratosfer, dan mesosfer. Dengan komposisi udara yang relatif konstan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di atmosfer terjadi yang namanya di atmosfer bawah khususnya di lapisan troposfer terjadi pencampuran melalui mekanisme yang namanya turbulensi udara. Udara berputar ya secara vertikal maupun horizontal sehingga udara itu tercampur. Sehingga apa? Akibatnya komposisi udara di tempat ini relatif konstan, relatif stabil. Ya meskipun terjadi perubahan-perubahan dinamika tapi maksudnya relatif konstan, tidak berubah-ubah berdasarkan fenomena tertentu. Sementara yang satu lagi di lapisan heterosfer yang berada di ketinggian lebih dari 85 km, komposisi udaranya bervariasi, heterogen sehingga disebut heterosfer. Kenapa? Karena tergantung pada molekul dan tempatnya. Karena di sini sudah semakin berkurang pengaruh gravitasi, kejadian cuaca ekstrim sudah tidak ada pencampuran udara, makanya dia berubah-ubah dan berbeda-beda komposisinya di satu tempat dengan tempat yang lain. Yang terakhir, yang perlu kita pahami adalah mengenai lapisan namanya ionosfer. Lapisan ion. Ya. Lapisan ionosfer ini sejatinya bukan merupakan lapisan tersendiri yang terpisah dari 4 lapisan utama tadi. Tapi ionosfer ini merupakan lapisan di atas 60 km, berarti dia stratosfer sampai termosfer, mesosfer sampai dengan termosfer ya. Di sini terjadi keberlimpahan ion ya karena apa ya dari radiasi gelombang elektromagnetiknya matahari di lapisan ini ion-ion itu akan terpisah membentuk ion-ion positif. Nah disinilah kemudian nanti akan terbentuk yang namanya beberapa lapisan, ada lapisan D, ada lapisan E, lapisan F. Apa gunanya? Mereka ini gunanya adalah untuk gelombang radio. Jadi radio khususnya radio AM dari permukaan bumi itu nanti dipancarkan, di sini nanti akan dipantulkan. Ya, di lapisan F itu E dan F itu nanti akan dipantulkan. Nah, selain karena ada ada yang namanya di sini lapisan-lapisan ini memantulkan radiasi gelombang radio dan gelombang televisi. Di sini juga namanya fenomena aurora ya. Fenomena aurora. Nah, bagaimana fenomena aurora? Nah, ini terjadi karena di sini interaksi antara ion itu menghasilkan cahaya-cahaya yang indah. Seperti ini bentuknya aurora, diambil dari NASA ya. Ini merupakan fenomena aurora yang bisa kita temukan hanya di daerah lingkar kutub utara dan lingkar kutub selatan. Di lingkar kutub utara disebut sebagai aurora borealis, sementara di lingkar kutub selatan dinamakan sebagai aurora australis. Nah, inilah dia lapis-lapisan atmosfer yang perlu kita pahami. Jadi secara umum, kita review sedikit, secara umum itu ada 4 lapisan. Ya, lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Kemudian dari 4 lapisan ini ada karakteristik berdasarkan komposisinya, ada homosfer, ada heterosfer. Ada homosfer itu yang dia cenderung sama karena dia tercampur akibat adanya turbulensi udara, dan heterosfer yang dia bervariasi. Dan di antara lapisan-lapisan ini ada daerah-daerah yang banyak konsentrasi ionnya, maka disebutlah sebagai ionosfer yang merupakan lapisan 60 km ke atas. Ya, nah, itulah dia kurang lebih pembahasan kita mengenai lapisan-lapisan atmosfer. Sampai jumpa lagi, kita lihat di video-video yang lainnya agar kita masih semakin memperdalam pemahaman kita terhadap geografi sehingga bisa siap Olimpiade Sains Nasional di bidang geografi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.